Mereka memuji alam tapi lupa dengan yang mengatur alam. Salawat dan salam kepada penghulu alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itulah yang karenanya alam semesta ada. Karena beliau Sayyidina Adam dicipta. Oleh karena itu kita perlu berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah kita ada. Nikmat besar ini yang tak terhingga adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Tabarani dan Hakim At-Tirmizi disebutkan ada 12 orang, 12 nabi berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ini pernah nggak berdoa begitu dulu? Nggak tahu ya. Ada yang ingat nggak? Di alam dulu, di alam kapan gitu berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Lalu kita diberi nikmat menjadi umat beliau, maka syukur ini tidaklah terhingga. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, berterima kasih. Mau tema apa, Pak? Tasawuf. Tasawuf, Bu ya? Ini yang jago Buya ini. Pak Wakil Bupati udah takut kalau ngaji tasawuf nanti aneh-aneh. Yang sehari-hari aja lah. Inilah yang perlu kita luruskan. Sehari-hari itu ternyata kita sudah bertasawuf. Jadi kita sudah bertasawuf bahkan setiap hari. Kalau bangun tidur baca doa apa? Ilahi, bukan bismika, bukan bismikallahumma ya. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa itu tasawuf pertama itu. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah membangunkanku dari kematianku. Setelah aku dimatikan, aku dihidupkan kembali. Dalam tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Tiap malam kita begitu. Jadi nggak usah khawatir kalau ngaji tasawuf. Tasawuf itu nggak berat. Saya ngaji tasawuf dari umur 11 tahun, Pak. Sampai sekarang nggak gila. Justru teman saya nggak ngaji tasawuf stres. Kenapa tuh? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil kalau main game, dia nggak sadar kalau itu game, asik main game. Akhirnya dia pukul-pukul palanya sendiri. Ada kejadian di sini, anak Natuna begitu, main game. Jangan bin, kalau dulu waktu kita kecil, Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, anak-anak tengkar karena main-main. Sama itu. Dulu Pak Wakil Bupati sama Bupati main apa dulu? Main gundu. Benar Pak Bupati ya? Nah, pernah tengkar nggak dulu habis gitu? Iya, melempar-lempar gambar itu. Habis itu kalah tengkar, benar nggak? Ya. Karena orang serius dalam bermain. Padahal dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini cuma main-main, senda gurau. Jangan serius, bro. Ya. Allah bilang, Allah mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran kitab suci, dan ini tidak mungkin bohong, ini hakiki, bahwa dunia itu hakikatnya main-main. Kalau main-main harusnya terhibur dong. Lalu kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia serius dengan dunia. Ya, ini sudah dekat tahun politik, jangan serius-serius amat ya. 2019 orang serius, benar gak? Seakan-akan beda pilihan, beda agama. Di Jakarta beda pilihan gak disolatin.
Ngeri gak tuh? Sekarang mereka baru pada sadar, oh iya ya, yang kita coblos jadi menteri. Akhirnya baru pada ngeh, iya, ini game. Jangan terlalu serius main game. Menang ya jangan terlalu bangga, cuma game doang. Maka gamenya anak-anak, sama gamenya Pak Bupati dan Wakil Bupati beda. Ya. Jadi bupati itu juga lagi nge-game. Makanya beliau menang kan 5 tahun kan. Ya. Dan ada yang kalah toh. Nah, caleg-caleg ada yang kalah. Itu kalah game. Tapi ada yang stres gak? Banyak. Ini survei real. Setiap kali selesai pemilu itu rumah sakit jiwa ramai Pak. Ramai. Kenapa? Karena orang terus serius main game. Ya, kita doakan yang sedang main game ini, gamenya serius ini, karena banyak butuh duit. Anak-anak sekarang kalau main game butuh duit loh Pak. Minta top up. Ada tahu nggak top up? Waduh, anak saya kalau main game minta top up nih. Kita nggak ngerti top up apaan. Biasanya kami top up tuh kalau mau masuk tol, ada kartu kita isi dulu. Top up. Ternyata gamenya anak-anak ini sekarang pakai top up. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, dunia ini main. An-nasunia, manusia itu sekarang lagi tertidur, lagi asik dengan main-main mimpinya. Idza matu intabahu, begitu dalam hadis. Kalau mereka benar-benar sudah berpisah dari badan ini, baru mereka sadar. Intabahu, baru mereka sadar. Makanya ada satu ungkapan, mutu qablaan, matilah kamu sebelum benar-benar mati. Maksudnya sadarlah sebelum mati yang itu datang. Sadar kalau ini game. Ini game paling hebat yang Allah buat di alam semesta, bernama dunia. Dan inilah mulai dari game berumah tangga, game di sekolah, di tempat bekerja, sampai game berpolitik. Ya. Semoga Allah membuka mata hati kita semua. Kalau pagi-pagi nih, apa kata orang tua kepada anak? Bangun tidur, apa kata orang tua? Sholat nak, gitu ya. Sholat nak. Kalau sholat itu makanan rohani Pak. Habis sholat disuruh mandi atau makan. Makan tuh untuk jasmani. Kalau saya makan bumbunya tidak dikasih, sarapannya enak gak? Gimana Bang? Maukah makan sesuatu yang tidak dibumbui? Enggak ya? Nasi putih aja. Atau orang sini kalau yang paling suka buat apa? Kuah sop. Pindang. Ya, tapi tidak ada garamnya, mau nggak? Kalau bertahun-tahun berumah tangga, istri tidak bisa masak sup, tapi juga tidak ada yang bantu masak, betah nggak makan begitu? Nggak betah ya. Tapi kok ada ya orang betah sholat tanpa bumbu? Ya, kok betah sholat nggak ada bumbunya? Sholat tuh makanan rohani. Apa bumbunya? Bumbunya sholat supaya nikmat apa? Apa bumbu sholat? Kelezatan berbicara, menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut khusyuk. Kok ada orang bertahun-tahun betah sarapan sholat tapi nggak nikmat? Kalau tadi ada orang sarapan setiap hari selama 40 tahun nggak nikmat, kita sebut orang itu apa? TOLOL. Ya, tol.
Kalau bahasa Arabnya jahilun, betapa jahilnya manusia, dia biarkan dirinya sholat tapi tidak menikmati rasa sholatnya. Mau nggak setiap hari menghormati sesuatu yang kita nggak kenal? Kita nggak kenal sama dia. Atau mungkinkah terjadi orang hormat kepada sesuatu yang dia tidak kenal? Gak mungkin. Maka kebanyakan orang hari ini sujud dan ruku itu cuma menghormati guru dan ayahnya, karena kebiasaan dari kecilnya, bukan karena dia kenal kepada yang nyuruh dia sujud dan ruku. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil ini nyamar pakai baju kaos, orang nggak tahu, nggak ada patwal. Mungkin dicolek, lu siapa? Kamu siapa? Ngapain main-main sini? Dicolek-colek, orang nggak ada hormat. Mungkin kalau masuk kantor, pegawainya yang nggak pernah ketemu Pak Bupati dan Pak Wakil itu bilang, pakai baju kaos nggak boleh masuk kantor. Kamu dari mana? Nih nggak boleh pakai sendal, mesti pakai sepatu. Dia nggak tahu kalau yang mau masuk ini Pak Bupati dan Pak Wakil baru turun dari Gunung Rana. Kok bisa terjadi begitu? Karena dia nggak kenal. Kalau ngaku saya Bupati, nggak percaya dia. Masa Bupati begini? Saya dulu di Jakarta itu pernah makan di tempat bubur kacang hijau tepi jalan. Terus mereka pada nanya-nanya tentang pesawat ke temannya. Itu nanti gimana caranya? Saya nyeletuk, lagi asik-asik bahkan nyeletuk, jawab cara naik pesawat, saya beli pesawat. Apa kata dia? Masa kamu tahu? Kalau orang naik pesawat nggak mungkin makan di warung saya. Itu ngomongnya begitu ya. Nggak tahu dia kalau saya hampir tiap hari naik pesawat. Tapi begitulah, seperti itu orang kalau nggak tahu. Saya pernah datang ke kampus, itu dibentak Pak sama Satpam, karena saya ke kampus pakai sarung. Nggak boleh masuk sini, nggak boleh parkir. Ini khusus buat dosen. Saya diam, senyum aja. Iya Pak. Habis itu datang lagi satpam yang satu lagi. Kamu siapa? Kok parkir di sini? Itu baru agak kesal tuh. Akhirnya saya ngomong, tahu kamu tuh siapa? Saya siapa Pak? Kamu baru kerja di sini. Saya sudah kerja di sini sekian tahun. Saya dosen di sini. Itu agak emosi Pak. Tapi habis emosi, saya kasihan sama dia. Ya. Jadi setelah kita kenalkan diri, baru minta maaf, baru cium tangan, segala macam. Ya, ini contoh. Dan itu bukan sekali dua kali, karena sering ke kampus pakai sarung. Orang ke kampus biasanya pakai apa? Pakai celana. Ya, kayaknya harus ada nanti ngajar pakai sarung gitu, harus ada gitu di kampus nanti. Tapi itu tanda si satpam dia bekerja dengan baik. Benar nggak? Ya. Saya kalau ada satpam begitu sebenarnya senang. Cuma karena nanyanya berkali-kali dan itu bukan satu orang, dua orang. Ya, akhirnya egois kita muncul. Bapak Ibu yang bukan Allah, maksud saya nyebut begini apa? Kita ini baru hormat orang kalau kenal. Orang itu nggak ada beban menghormati sesuatu kalau dia kenal siapa yang dia hormati. Maka kenapa sholat itu selama ini jadi beban? Karena orang tidak kenal siapa yang dia sembah. Itu inti tasawuf. Berarti tasawuf itu basic atau tinggi? Basic. Ini yang disebut oleh Imam Junaid al-Baghdadi
Awwalu ibadatin, ibadah pertama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, apapun profesinya jadi ibadah. Ibadahnya pemimpin apa? Beliau ini kan pemimpin, ibadahnya adil dan amanah. Kalau ibadah saya apa? Apa yang saya tahu, saya amalkan, saya sampaikan, begitu Bu ya. Ya. Ibadahnya pegawai ya Pak, mengerjakan apa yang menjadi tugas dia secara jujur juga. Begitulah ibadah. Ya. Maka ayat yang sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, kalau terjemahan Kementerian Agama, karena beliau orang Kemenak nih, untuk menyembah aku, itu terjemahan Kementerian Agama. Tapi terjemahan kan belum tafsir secara umum, secara global ya. Ini baru salah satu tafsir. Ya'budun, menyembah, bahasa Arab diterjemahkan ya'budun, menyembah, itu sebenarnya berarti ya'rifun. Siapa yang mengatakan begitu? Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, bukan langsung nyembah. Kalau langsung nyembah beban. Nah Bapak Ibu, ini kajian ringan. Ini tubuh kita ini tubuh, punya tubuh nggak? Bener nih, coba pegang dulu badannya. Oh bener nih, punya tubuh nih. Nah itu tubuh dari mana? Dari mana? Dari tanah apa dari api? Oke, karena dia dari tanah, pulang ke tanah. Bener, udah siap belum? Udah siap pulang belum? Karena dia dari tanah, dia pulang ke tanah. Ini tubuh zahir. Maka tubuh ini mesti dia mendekat ke tanah. Itu sebabnya sujud. Orang-orang terdahulu mereka punya ritual menyerap tenaga alam. Maka mereka pegang-pegang tuh tanah, tangannya begini ya. Kita nggak perlu begitu, kita cukup sujud kepada yang menciptakan tanah, maka kekuatan alam langsung menjadi kekuatan kita. Nggak perlu nyerap-nyerap kita, cukup dengan sujud yang benar, langsung badan itu selaras dengan tanah. Jadi orang sujud itu, dia kalau benar bersujud, tenaga tanah dia pulih. Oke. Kita punya sisi lain nggak Pak? Ini punya perasaan nggak? Punya perasaan? Ini hari-harian ajakan sesuai request Pak Wakil nih. Yang hari-harian punya perasaan nggak? Bener. Kalau nggak punya perasaan saya kata-katain nih. Punya perasaan nggak? Oke ya sudah, nggak jadi dikata-katain nih. Perasaan kita itu bagian dari tubuh atau bagian dari yang lain dari tubuh ini? Ya. Mayat itu punya tubuh nggak? Punya perasaan nggak? Nggak ada ya? Bener. Hari-harian kan nih? Mayat punya tubuh, punya perasaan nggak? Oke. Tapi mayat punya jantung, jantungnya udah gak bergerak. Sekarang kita pindah ke makhluk lain deh ya. Si guguk kalau kata orang Natuna apa? Aso. Kalau aso di Padang itu asap ngebul. Nah, si aso itu kasar nggak ngomong gitu? Kasar ya? Standar. Si aso itu punya jantung nggak? Punya. Kita punya? Oh berarti bukan jantung ini perbedaan kita dengan si aso. Oke, coba cek. Ayam punya jantung nggak? Kambing punya jantung? Berarti bukan jantung itu khasnya manusia. Coba cek. Itu kucing punya otak nggak?
Punya. Kambing? Anjing? Asok apa? Asok. Punya semua? Berarti kekhususan manusia bukan pada otak. Apa khususnya kita dibandingkan hewan-hewan dan orang yang sudah mati? Kolbu. Akal itu hanya alat. Akal itu cuma alat. Alat ini mesin pemutarnya apa? Ada yang memutarnya nafsu, ada yang memutarnya kolbu. Tergantung siapa yang memutar akal kita. Maka di Quran disebut lahum qulubun yaqiluna biha. Ada orang yang kolbunya jadi alat pemutar akalnya, tapi ada enggak. Kalau yang tidak, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak yang memutar akalnya nafsunya. Nah, akal kita mikirnya setiap hari apa? Makan, kawin, duit, gitu kan? Kalau begitu ya sama deh. Hah? Bener, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang hidup untuk makan itu binatang ternak. Kalau makan untuk hidup, nah itu lain. Itu baru manusia. Tapi hari ini banyak orang ngomong begini, yang penting setiap hari bisa makan, Pak. Berarti hidup dia untuk makan. Jangan mau naik kelas. Orang kalau cuma hidup untuk makan, maka dia siap menjadi hidungnya dicolok, nanti patuh kepada tuannya walaupun yang dikerjakan tidak benar. Mau begitu ya. Tapi kalau kolbunya yang mengendalikan dia, kolbu dia yang membuat dia bisa berpikir, kolbu itu hanya menatap kepada Allah. Setiap sholat baca wajah tuh nggak? Ini hari-hari ya, wajah tuh. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Itu yang menghadap siapa? Tubuh ini atau kolbu? Benar. Sudah terasa belum? Sudah terasa belum? Coba berani nggak ngadep mama Pak Bupati, Pak Wakil, tapi pakaiannya nggak sopan kalau di kantor? Berani nggak? Nggak berani. Kita mah guru SD aja nggak berani. Mesti pakai sepatu rapi, pakai baju rapi, mau hadap. Karena yang ditatapnya adalah baju. Allah yang ditatapnya apa? Allah nggak natap baju. Baju itu hukum syariat. Yang ditatap Allah itu kolbu. Ya, hadisnya sahih itu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah jika menatap ke dalam kolbumu. Masih ingat dulu kalau orang dulu itu mau ketemu kekasihnya, apa namanya Pak Wakil? Mau ketemu ngapel. Gak ada bahasa lain. Mandoy. Oke, bahasa sini ya. Katanya Melayu sini lebih unik ya. Mendiai. Oh, aduh. Apabila Bapak ini tuan-puan ini mau mendiai. Karena yang ditatap itu wajahnya dibersihkan, benar nggak? Kalau ibu-ibu wajahnya dicat dulu, pakai dibedak. Kalau bapak-bapak ini kumisnya dibersihkan. Jika si Yayang nggak suka sama bulu-bulu, semua bulunya dicukur. Kayaknya istrinya begitu nih. Saya nih awal-awal punya jenggot, kata istri, kamu kayak kambing. Terus kenapa kamu nikah dengan yang kayak kambing?
Lama-lama saya potong lah. Apa kata dia? Kok kamu lebih muda dari aku? Akhirnya sekarang kalau nggak punya jenggot, istri yang ngingetin. Alhamdulillah. Maka mudahan dikit Pak. Kalau kita mau ketemu kekasih karena dia menatap muka, tubuh, pakaian, maka kita bagus-baguskan wajah, bagus-baguskan pakaian. Kalau orang dulu nggak penting pakai kartu, sekarang yang dulu itu biasanya dompetnya tebel-tebel ya, biasanya diisi apa bisa tebel itu. Ya, benar, masih ingat ya? Ini Pak Wakil Bupati masih ingat ini ya. Pengalaman nih. Isi kosong, isi tipis, yang penting bentuknya tebal. Karena ingin ditatap, maka ingin terlihat sempurna. Yang diposting orang di sosial media, di Facebook, di Instagram, itu adalah yang sempurnanya. Dia tidak menampilkan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ingin ditatap. Sholat itu menatap Pak. Wajah itu wajahiyah. Ini hari-harian nih. Masa ada orang tiap hari ngomong apa saja terus dia nggak ngerti? Kira-kira kalau ada orang bicara sesuatu tiap hari yang dia nggak ngerti, itu orang apa namanya? Orang gila. Jadi yang gila itu yang belajar tasawuf atau yang nggak belajar tasawuf? Kalau belajar tasawuf nggak mesti bisa bahasa Arab, karena Allah bisa semua bahasa. Cukup yang mampu bahasa Arab, yang santri, yang ulama, yang kiai. Kami yang dari pesantren perlu bahasa Arab, karena tugas kami membaca kitab-kitab suci. Betul Bu ya? Coba bapak-bapak ini nggak semuanya belajar pesantren. Lalu saya bilang, cara khusyuk itu engkau mesti bisa bahasa Arab. Stres semua. Kalau begitu Abu Jahal, Abu Lahab lebih khusyuk. Betul nggak? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab masih kafir? Berarti tidak syarat orang mengerti yang disembahnya pakai bahasa, nggak mesti. Allah yang menciptakan bahasa, termasuk bahasa orang Natuna ya. Yang bahasanya sampai sekarang saya belum paham-paham juga. Ya maklum belum sehari sampai di sini. Tapi bahasa kolbu sama semua. Bahasa kolbu sama semua. Karena Allah menatap ke dalam kolbu, maka jika hendak menghadap kepada Allah, bersihkan kolbunya. Berani nggak? Apa tadi Pak? Mendai ya Pak? Mendai. Berani nggak mendai tapi nggak mandi? Hah? Nggak berani ya? Mau nambah lagi Pak? Nanti di demo yang di belakang. Beranikah ketemu kekasih? Baju kita, baju kemarin yang masih bau, nggak berani. Beranikah handphone kita dibuka kekasih, di dalamnya ada foto yang lain? Paham maksudnya? Kalau ketemu gimana? Bisa perang dunia ke-10, bukan ketiga lagi. Sang kekasih melihat ada wajah perempuan lain atau laki-laki lain di dalam handphonenya. Kalau orang zaman dulu foto di dompet, benar nggak? Sekarang nggak level. Sekarang foto udah masuk. Tapi ahli kolbu, kekasih, wajah kekasihnya masuk ke dalam kolbu. Maka saya itu nggak seneng di foto Pak. Walaupun orang suka minta foto, saya sendiri jarang foto sendiri, itu jarang. Karena bagi saya cukup hati saja yang tahu ya. Oke, Allah tatap isi kolbu. Ternyata di kolbu ada gambar yang lain, ada tujuan yang lain. Allah cemburu kan? Ini ilmu-ilmu standar ini.
Katanya ngaku wajah tuh, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ternyata saat menghadap, kalbunya ada wajah yang lain, ada niat yang lain. Berani menghadap, pasti di-delete dulu, dihapus dulu. Jika di handphonenya ada WA dari sang kekasih yang lain, pasti dihapus dulu, Pak. Bener ya? Kalau punya. Ini Buya Budi yang pengalaman ini. Ada WA dari jamaah cantik, ya, istri tahu, dihapus dulu sebelum masuk rumah. Betul gak? Oh, ini pengalaman. Waduh, bisa-bisa pulang pengkar ini. Supaya apa? Supaya yang di rumah tidak marah, supaya tidak ketahuan. Delete-nya permanen. Sama jika mau menghadap kepada sang kekasih sejati. Jadi kekasih kita yang di rumah itu nggak abadi. Dia hanya diberi dipercikan sedikit kekasih, rasa cintanya Allah. Makanya perempuan, laki-laki itu punya cemburu. Itu cemburunya Allah yang dipinjamkan. Maka nggak ada cinta sejati itu suami istri, nggak ada. Pasti nanti salah satunya mati duluan atau mati sama-sama, kuburnya tetap pisah. Ditanya mungkar nakirnya nggak bareng-barengan, sendiri-sendiri. Dek, ntar kalau aku mati, kamu ikut ya? Mau nggak istrinya? Nggak mau nih. Paling suaminya bilang apa? Apa istrinya bilang apa? Nunggu iddah, saya cari laki baru. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, jika hendak menghadap Allah, gambar-gambar selain Allah di kalbu mesti dihapus. Kalau enggak, Allah nanti marah. Ini rumah Allah. Di rumahnya sudah ada tempat ibadah belum? Mungkin pojok, samping tempat tidur, sudah ada. Jadikan itu masjid mihrab kita di rumah. Kalau mau masuk di situ, bersihkan badan, bersihkan kalbu. Latihan di sana, baru pergi ke masjid. Bersihkan dulu hati di sana, baru masuk masjid. Bolehkah perempuan atau laki-laki yang junub masuk masjid? Tak boleh. Junubnya kalbu kalau dia sedang asik mencintai selain Allah. Maka orang yang junub tidak akan diizinkan masuk ke rumah Baitullah, yaitu kalbu. Qalbul mu'min Baitullah. Kalbunya orang beriman itu Baitullah. Ini masjid nih ya, benar masjid, bukan gereja toh. Tapi sudah pernah belum melihat masjid bentuk-bentuk gereja? Sudah pernah. Berarti yang penting itu bukan kubahnya, yang penting itu kalbu yang zikir di dalam masjid. Benar. Kalbu yang berzikir dalam masjid, sehingga disebut masjid itu masjid tempat sujud karena kalbu sujud di dalamnya. Ini kubahnya 100 tapi nggak ada orang zikir di sini. Masjid atau candi atau museum. Jangan-jangan ini museum. Maka jamaah yang makan Allah, sebelum menghadap Allah, kenapa disyariatkan berwudu? Wudu itu tidak hanya membersihkan diri dari hadas, tapi yang paling penting adalah membersihkan kalbu dari gambar-gambaran selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya kenapa wudu tidak sempurna jika yang berwudu tidak menyebut nama Allah di dalam kalbunya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah, jika dia tidak berzikir di dalamnya padanya. Jadi nanti kalau wudu nggak usah mikirin yang lain, cukup zikir, ya. Nggak usah lama-lama juga wudunya, sekali, 2 kali, 3 kali, nggak usah lebih. Nah, di saat berwudu tidak hanya yang dibersihkan wajah, iktikadkan sedang membersihkan wajah, kalbu.
Kolbu ini kalau tidak kenal Allah maka dia cari muka kepada makhluk, maka dia niat. Disinilah muncul orang ingin cari muka. Cari muka itu bahasa Arabnya apa? Cari perhatian. Ya, nah, bentuk amalnya riya. Riya itu ru'yatul amal, melihat diri kita beramal di depan orang. Itu riya. Mempamerkannya itu disebut dengan sum'ah. Jadi ibadah ke masjid supaya dilihat orang. Datang ke masjid, ke pengajian karena nggak enakan sama pengurus, sama teman, sama pak bupati, wakil bupati. Oh, kalau kemarin saya baru habis ngisi di daerah Depok, tapi bukan di kotanya, di kampung-kampung. Sebelum kita naik, saya nyesal juga datang lebih cepat. Itu caleg-caleg semua naik dan mereka berlomba-lomba. Kenalkah Tuan dengan saya? Saya caleg partai ini. Kenalkah Tuan dengan saya caleg partai ini. Mohon doa restunya. Ada yang elegan dikit ya, dia panggil anak-anak, terus dia kasih game. Habis itu dia kasih duit ya. Tunggu saya sampai 2024. Macam-macam ya. Jadi macam-macam cara orang. Ternyata di wilayah tempat saya ceramah itu, caleg-caleg diberi kesempatan untuk kampanye gratis. Ya, seharusnya mereka tunduk sama ustadz, karena yang membuat daya tarik jamaah ramai itu siapa? Ustadznya. Tapi betapa kurang ajarnya caleg itu. Selesai dia naik, majelis dia tinggal, dia nggak ngaji. Saya doakan mereka tidak terpilih. Kok jadi begitu ya? Begitu orang hari ini Pak, cari muka. Kalau bahasa kitanya pencitraan. Pencitraan itu boleh, karena Sayyidina Adam itu citranya Tuhan. Allah mengenalkan salah satu keindahannya melalui Sayyidina Adam. Bahkan Sayyidina Muhammad itu adalah mazhar wujudillah, adalah cara Allah mengenalkan dirinya kepada alam itu lewat Nabi Yuna Muhammad SAW. Kita ini nggak ada yang melihat Allah toh, nggak ada. Ada yang pernah lihat Allah nggak di dunia ini? Kan nggak ada. Ada yang aku lihat Allah, saya tanya, emang yang kamu lihat kayak gimana? Kamu pejam mata Rozi, rasakan ada warna hitam. Saya pejamlah mata. Betul gelap. Apa kata dia? Itulah Tuhan. Ngeri itu Pak Wakil. Nggak tahu dia ngaji di mana lah ini orang ini. Ya. Kok mengatakan Tuhan itu hitam? Ternyata nggak lama habis itu kejadian aneh-aneh. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang bukan Allah, inti kajian malam ini sederhana saja. Inilah yang disebut di hadis Imam Tirmizi. Kita ini gak ada yang bersih dari dosa. Nanti di akhirat ada orang dihisab. Kalau dihisab itu berarti diperiksa oleh malaikat yang bertugas seperti malaikat penyidik, kayak orang penyidik di sini. Lalu disidangkan. Ada hisab, ada mizan, disidangkan. Hasilnya keluarlah laporan. Semua daftar keburukan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada maksiatnya. Selesai disidang. Ternyata sidang itu berkali-kali, nggak hanya di sini. Ada sidang dalam sidang, ada sidang setelah sidang. Ada orang naik banding. Nanti di sana juga sama. Ketika sudah putus persidangan bahwa orang ini pendosa, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dosa, maka malaikat azab tarik dia. Hadis Imam Tirmizi. Ditariklah dia. Tiba-tiba Allah Zul Jalal wal Ikram yang selalu menatap ke dalam kolbu mengeluarkan kita, wahai malaikatku,
ada satu yang belum kalian sidangkan, satu yang belum kalian periksa, satu yang belum kalian timbang. Bertanyalah malaikat, apakah itu wahai Rabb, ya Tuhan? Bedahlah jantungnya, bedah dadanya, ambil isi jantungnya, itu berkait dengan kolbunya, apa isinya? Dibukalah dadanya, diambil jantungnya. Betapa kagetnya malaikat yang bertugas menyidang orang ini. Jantungnya menyebut la ilaha illallah. Di hadis Imam Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Maka diambillah itu kalimah, ditimbang dengan semua dosanya. Apa yang terjadi? Kalimah la ilaha illallah dan Allah, Allah, Allah itu lebih berat dari semua dosanya. Akhirnya malaikat azab melepaskan rantai nerakanya dan diserahkan ke malaikat rahmat. Ini kamu yang urus. Ternyata dia kekasih Allah, tapi menzahirkan sesuatu yang tidak biasa. Batin dia bersama Allah, tapi zahir dia seakan-akan bukan kekasih Allah. Maka hati-hati dengan orang-orang dimanapun, di pulau manapun, di kota dan negeri manapun, walaupun penampilannya biasa, siapa tahu di kolbunya ada nur la ilaha illallah, nur lafaz Allah, Allah. Bukankah baca la ilallah mudah? Mudah tuh? Coba baca la ilaha. Yang beda orang ini bacanya dengan kolbu, orang ini bacanya dengan kolbu. Itu yang disebut di hadis Imam Bukhari, orang yang baca la ilaha illallah min qalbihi, dari kolbunya, Allah haramkan dirinya dari neraka. Karena kolbu berkait dengan jantung, jantung berkait dengan seluruh tubuh, berarti darah dia semuanya sudah terkena lafaz Allahu Allah, la ilaha illallah. Neraka mau bakar gak berani. Kenapa? Karena darahnya bau kalimah la ilaha illallah. Seandainya malaikat azab bawa dia masuk neraka, itu neraka api nggak bisa bakar, malah menyusahkan malaikat di neraka. Dan itu ada Pak nanti. Kalau Bapak Ibu ini nggak percaya, masuk neraka duluan ya. Insya Allah nanti itu terjadi ya. Nanti orang kalau nggak percaya, akan ada 1-2 hamba Allah yang disiksa. Api setiap kali mendekat, apinya padam. Api setiap kali membakar, apinya padam. Ternyata di dalam tubuh orang ini berdiri kalimah Allahu Allah. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah oleh-oleh pada malam ini. Mari pelajari cara membaca nama Allah di dalam Allah. Di sini banyak guru-guru, kiai-kiai yang mereka punya sanad keilmuan zikir tentang ini, ambil dari mereka. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, ke Padang. Ya, cari dari orang yang ahli di dekat sini, supaya tidak susah-susah berguru. Ya, adapun kajian-kajian yang ada di YouTube itu cukup sebagai motivasi. Ilmunya ambil dari ahlinya, dan tidak ada pulau kecuali ada ahli zikir di situ. Tiada negeri kecuali ada wali Allah di situ. Saya yakin itu hakul yakin. Barangkali itu Pak Bupati, Pak Wakil, jamaah semua, semoga sedikit oleh-oleh kolbu ini bisa membuat kita semangat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.